Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Ustadz Samsudin Sirah, yakni tentang bagaimana perubahan sosial mendorong evolusi bahasa. Yang pertama yaitu kita membahas pengantar dulu. Terlebih dahulu kita mengetahui pentingnya tema, karena kita bisa memahami bagaimana kedua fenomena ini saling berhubungan dan dapat memberikan wawasan tentang dinamika komunikasi manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa tema kita kali ini adalah bagaimana perubahan sosial merubah atau mendorong perubahannya etika berbahasa pada manusia. Tapi sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih definisi dari perubahan sosial dan apa definisi dari evolusi bahasa. Yang pertama adalah definisi dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur, nilai, dan norma masyarakat yang mempengaruhi interaksi sosial. Itu definisi dari perubahan sosial. Yang kedua adalah definisi evolusi bahasa. Evolusi bahasa adalah proses dinamis di mana bahasa berubah seiring waktu, mencerminkan perkembangan budaya dan masyarakat. Nah, itulah definisi dari kedua subtema yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara perubahan sosial dan bahasa, yakni mengenai hubungan subtema kita kali ini. Bahasa sebagai cerminan budaya. Bahasa mencerminkan nilai, norma, dan pengalaman masyarakat yang berubah. Interaksi sosial dan bahasa. Perubahan dalam interaksi sosial seperti migrasi dan urbanisasi mempengaruhi kosakata dan tata bahasa. Contoh nyata, penggunaan istilah baru terkait teknologi dan fenomena sosial seperti istilah influencer yang muncul dari budaya media sosial. Dan yang ketiga yaitu contoh perubahan bahasa dalam konteks sosial. Penggunaan bahasa gaul, istilah dan frasa baru yang muncul dari budaya pop dan slang seperti ghosting. Contoh lainnya juga HTS, contoh lainnya juga kata-kata OTW, kata-kata red flag, dan masih banyak lagi bahasa yang sering digunakan oleh para remaja. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Masuknya istilah asing ke dalam bahasa lokal, contohnya penggunaan kata marketing dalam konteks bisnis. Yang ketiga ada dialek dan variasi. Perubahan dalam dialek akibat migrasi atau interaksi antar budaya seperti pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa nasional. Contoh khusus, penggunaan bahasa campuran atau kode switching di kalangan komunitas bilingual, menciptakan kosakata yang unik. Perubahan sosial dan evolusi bahasa saling terkait. Berikut adalah beberapa cara bagaimana perubahan sosial mendorong evolusi bahasa. Yang pertama, perubahan demografis. Migrasi. Ketika kelompok orang yang berpindah, mereka membawa bahasa dan dialek mereka. Campuran budaya ini dapat menciptakan varian baru bahasa. Yang kedua, urbanisasi. Perpindahan dari pedesaan ke perkotaan sering menyebabkan kontak antara berbagai kelompok bahasa yang menghasilkan pinjaman kata dan struktur kata baru. Selanjutnya ada perubahan teknologi. Yang pertama ada komunikasi digital. Munculnya media sosial dan pesan instan mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Bahasa menjadi lebih singkat dan penggunaan akronim dan emoji lebih sering digunakan.
Yang kedua ada inovasi teknologi. Istilah baru muncul sering dengan perkembangan teknologi, misalnya kata-kata seperti selfie dan streaming. Selanjutnya ada perubahan sosial dan politik. Gerakan sosial. Gerakan untuk hak asasi manusia, gender, atau lingkungan yang sering memunculkan kosakata baru yang mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan baru. Kelompok etnis atau budaya dapat mengembangkan bahasa sebagai simbol identitas yang dapat memunculkan dialek atau bahasa baru. Selanjutnya adalah globalisasi. Yang pertama, pengaruh bahasa internasional. Bahasa seperti Inggris menjadi dominan di berbagai bidang bisnis, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang mengakibatkan penyebaran kosakata dan struktur dari bahasa Inggris tersebut masuk ke dalam bahasa lain. Yang kedua, pertukaran budaya. Pertukaran budaya global mengarah pada adopsi kata-kata asing dan pengaruh linguistik. Selanjutnya, perubahan dalam struktur sosial. Kelas sosial, bahasa dapat mencerminkan stratifikasi sosial, misalnya penggunaan bahasa formal dan informal bisa menunjukkan status sosial. Generasi muda, bahasa yang digunakan oleh generasi muda seringkali berbeda dengan generasi sebelumnya, menciptakan dialek atau bahasa gaul yang baru. Selanjutnya ada proses linguistik. Penyerapan. Kata-kata dari bahasa lain diadopsi ke dalam bahasa lokal seringkali dengan perubahan pelafalan dan makna. Evolusi gramatikal. Struktur gramatikal bisa berubah seiring dengan penggunaan yang baru, mencerminkan kebutuhan komunikasi yang berubah. Nah, dari kesimpulan dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial berfungsi sebagai pendorong yang kuat dalam evolusi bahasa, karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam budaya, identitas, dan masyarakat. Melalui interaksi sosial yang terus-menerus, bahasa akan terus mengadaptasi dan merevolusi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Perubahan sosial adalah faktor penting dalam evolusi bahasa, dan dampaknya dapat dilihat dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa cara di mana perubahan sosial mendorong evolusi bahasa secara mendalam. Yang pertama, ada migrasi dan pertukaran budaya. Mungkin sebelumnya tadi saya sudah menyinggung tentang hal ini, tapi saya akan menjelaskan secara terperinci lagi dan secara lebih lengkap. Yang pertama ada migrasi dan pertukaran budaya. Ketika kelompok manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka membawa bahasa dan budaya mereka. Interaksi antara kelompok yang berbeda sering menghasilkan penggabungan elemen bahasa. Misalnya, imigran yang menetap di negara baru dapat mempengaruhi bahasa lokal dengan kosakata, frasa, dan pengucapan mereka. Hal ini dapat melahirkan dialek baru atau variasi bahasa yang mencerminkan perpaduan budaya tersebut. Yang kedua yaitu pada teknologi dan media. Perkembangan teknologi, terutama dalam komunikasi, telah memperkenalkan banyak istilah baru ke dalam bahasa. Misalnya munculnya internet dan media sosial. Media sosial khususnya telah menciptakan kosakata baru yang berhubungan dengan platform digital seperti hashtag, viral, dan streaming. Selain itu, cara orang berkomunikasi juga berubah. Bahasa menjadi lebih informal dan seringkali mengandalkan singkatan dan simbol. Seringkali kita temukan pada pesan chat WhatsApp.
Selanjutnya ada perubahan sosial dan nilai budaya. Nilai dan norma dalam masyarakat yang berubah dapat mempengaruhi penggunaan bahasa. Misalnya, gerakan untuk kesetaraan gender telah mendorong perubahan dalam bahasa untuk lebih inklusif. Banyak bahasa kini mengadopsi bentuk yang lebih netral gender atau menciptakan kata-kata baru untuk menggantikan istilah yang dianggap diskriminatif. Hal ini mencerminkan evolusi bahasa yang sejalan dengan perubahan sosial yang lebih besar. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi. Globalisasi telah mempercepat interaksi antara berbagai budaya dan bahasa. Banyak bahasa kini mengadopsi kosakata asing, terutama dari bahasa Inggris, sebagai hasil dari pertukaran internasional dalam bisnis, pendidikan, dan budaya khususnya. Hal ini seringkali menghasilkan kata-kata baru yang diintegrasikan ke dalam bahasa lokal, meskipun terkadang dengan perubahan pengucapan atau makna. Selanjutnya ada dialek dan varietas bahasa. Perubahan sosial juga dapat menciptakan atau memperkuat dialek dalam masyarakat yang terfragmentasi secara sosial, seperti kota besar dengan beragam etnis. Variasi bahasa sering muncul. Dialek ini mungkin memiliki ciri khas yang berbeda dengan pengucapan, kosakata, dan tata bahasa, menciptakan identitas yang unik bagi komunitas tersebut. Yang selanjutnya, reaksi terhadap perubahan. Kadang-kadang evolusi bahasa dapat terjadi sebagai reaksi terhadap perubahan sosial. Misalnya, dalam situasi konflik atau ketegangan sosial, bahasa bisa menjadi alat untuk mendeskripsikan, mengekspresikan identitas kelompok, atau menolak dominasi budaya lain. Dalam konteks ini, beberapa kelompok mungkin mengembangkan bahasa atau bentuk komunikasi yang lebih tertutup sebagai cara untuk mempertahankan identitas mereka. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan. Sistem pendidikan juga berperan dalam evolusi bahasa. Kurikulum yang mengedepankan pengajaran bahasa asing, misalnya, dapat mempengaruhi bahasa lokal dengan memperkenalkan kosakata dan struktur kata baru. Selain itu, pemahaman terhadap sejarah dan konteks sosial bahasa dapat membantu mahasiswa dan pelajar untuk lebih menghargai perubahan yang terjadi di dalam bahasa. Dari pernyataan yang sudah saya ungkapkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa secara keseluruhan perubahan sosial adalah pendorong utama dalam evolusi bahasa. Dari migrasi hingga teknologi, dan dari perubahan nilai hingga pendidikan, semua faktor ini saling berkaitan dengan berkontribusi pada perkembangan bahasa. Evolusi ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam cara berkomunikasi, tetapi juga menggambarkan dinamika kompleks dalam masyarakat yang terus berubah. Perubahan sosial memainkan peran penting dalam evolusi bahasa dengan menciptakan kebutuhan komunikasi baru dan mempengaruhi interaksi antar budaya. Saat kelompok berpindah tempat, mereka membawa bahasa dan budaya mereka, yang sering menghasilkan dialek baru melalui penggabungan elemen bahasa. Perkembangan teknologi, khususnya dalam komunikasi, juga memperkenalkan istilah baru dan mengubah cara orang berbicara. Dengan bahasa yang menjadi lebih informal di platform digital. Selain itu, perubahan nilai dan norma sosial seperti gerakan untuk kesetaraan gender memicu adaptasi bahasa menjadi lebih inklusif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini dan ada tutur kata yang tidak menyenangkan. Saya sangat mengharapkan komen dan masukan dari penonton sekalian agar saya bisa membuat video yang lebih baik untuk selanjutnya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.